Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahir rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi arsala ilaihi ila khairil adyan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mizan. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahbaz wa ayyid nahratal wadani bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bid-darain amin. Faslun fi khatmil khawajikan. Ya. Al-khawajikan jama'u farisin li khawajih wawun summa alipun, ya. Jamak dari faris, ya, dengan lafaz khawajih, waw kemudian alif, ya, ditambah waw, ya. Wala taqra'ul waw, dan tidak dibaca wawunya. Wa innama ata biha litabkhimil mat, ya. Hanya saja didatangkan wawu untuk menebalkan mat saja, ya. Khawjah, khawjakan. Apa artinya khawjah? Di mana asy-syaikh, guru, ya. Artinya guru. Wa hikmatu tasmiyatil khatmi khatman, ya. Hikmah menamakan khatmu sebagai khatman, syekh maksudnya, an-sadati kanu idza jatama'a al-muridun, ya. Bahwasanya as-sadat, pemimpin-pemimpin, kanu adalah mereka idza jatama'a al-muridun, apabila berkumpul orang-orang yang sedang mencari Allah Subhanahu wa taala, yang mawusul kepada Allah, al-muridu, ya. Indahum, di sisi mereka, wa ahabbu syaikhi al-insirafu khatmu majlisihi, yang paling disenangi oleh syekh, ya, agar bisa selesai menutup majelisnya, ya. Artinya senang dalam menggapai halwatnya, suluknya, agar bisa sampai tamat bersama syekhnya, ya, agar bisa tuntas meskipun khatmu, ya, tamat, menutupkah, bisa menutup bersama syekhnya. Bihazal azkar, dengan zikir-zikir ini, ya, zikir-zikir berikut ini. Wa qad ittafaqal Imam Abdul Khaliq al-Ghadwani sungguh telah sepakat Imam Abdul Khaliq al-Ghadwani wa man ba'dahu, dan orang-orang yang setelah beliau, ila syah, ya, nak sini di, ya, pada hadrah Syekh Naqsabandi, ala anna man qara'al khatmul ati, barang siapa membaca khatmul khati, ya, penutup berikut ini, itu istilahnya khatmul Quran, menamatkan Quran, khatmul zikir, menyelesaikan zikir, ya, khatmul azkar, menamatkan zikir. Al-ati bayanu, akan datang penjelasannya
qudiyat lahul hajat, akan dipenuhi baginya hajat-hajatnya, ya. Orang yang membaca zikir, menamatkan zikir berikut, apapun hajatnya akan dipenuhi. Wa khasalat lahul muradat, akan diperoleh baginya seluruh maksud-maksudnya, ya. Akan berhasil meraih maksudnya, akan terpenuhi hajatnya, ya. Wa dafa'at anhul balayat, ya. Akan diangkat darinya segala, ya, penyakit, ujian-ujian. Wa rafa'at lahud darajat, wa rufi'at lahud darajat, diangkat, ya, sama-sama semuanya pakai majhul, ya. Qudiyat wa khusirat wa dufi'at wa rufi'at, gitu, ya. Sama-sama lah. Dipenuhi hajatnya, diperoleh tujuannya, diangkat bahayanya, ya, diangkat juga derajatnya. Wa zuhirat lahu at-tajalliyat, akan nampak baginya segala kenyataan rahasia itu, ya. Summa ba'da qiraatil khatmi, kemudian setelah membaca, ya, zikir khatam itu, yatlubu maqsuduhu, cari maksudnya. Wa yas'alu hajatahu, minta hajatnya. Fa innaha tuqda biiznillah, sungguhnya akan dipenuhi, akan diisi dengan izin Allah Ta'ala. Wa jarrabahu kasirun, banyak orang sudah mencobanya ini, banyak orang sudah mencoba. Dan mujarab itu artinya, asal katanya jaraba, coba, dan mujarab, ya, betul-betul berhasil. Contoh, kasih ini obat kepala ini. Kalau suka sakit kepala, nanti tulis sendiri shotnya itu 90, ya. Tulis shotnya 90, baru 4 ayat terakhir surat Al-Ashr, ya. Buat dari kepala, surat tulis kecopong, ya. Tulis dia laminating supaya tidak lusuh, lipat kecil-kecil, tulis kojor topong, kan, ya, jadi pengeras topong. Nah, selama pakai itu insya Allah udah sakit kepala, jadi obat kepala itu, ya. Dan baru tulisnya di kertas kosong yang tidak bergaris, pakai atom yang ujungnya bukan besi, ya. Ujungnya yang bukan besi, tahu, ya. Jangan pakai yang besi ujungnya, yang enggak besi itu, ya. Hah? Idol kan dengan ini, dengan mudah udah paham, ya. Taruh di kepalanya, di topinya sudah enak. Nah, topi hitam itu kan, yang masukkan, lipat-lipat kecil-kecil, tulis dulu dia, taruh dilipat-lipat, nah, lipat kecil, ukuran elips kecopong dia, wah, laminating, temang, kan. Shotnya 90, shot, baru tulis 4 ayat terakhir Al-Ashr, mulai dari lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilkal amsalu nadribuha lin-nas annahum yatafakkarun wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati arrahmanir rahim wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard wallahu huwal ghafurul hakim. Huwal azizul hakim, ya, ya. Huwal azizul kah kepala tu lo copong,
Tetap kata dia sakit. Mujarab kata pengarang. Nah, doa zikir tadi yang berikut ini yang akan diajar ini. Ya. Wa huwa a'zamu ruknin wa abdalu wirdin makhsusin bit tariqatin naqsa bandiyati, ya. Dikatakan ini adalah rukun yang paling besar dalam wirid tarekat Naqsabandiyah, ya. Rukun untuk, ya, perkara yang paling penting, ya. Wa abdal wirdin, wirid yang paling abdal, yang mahsusin, yang khusus di tarekat An-Naqsabandiyah. Ba'da ismi zat, setelah membaca ismu zat. Allah, 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 Allah. Mana dia? Setelah kalimatun nafi wal isbat, setelah kalimat nafi dan isbat, yaitu la ilaha illallah. Setelah Allah, la ilaha illallah, ya. Fa inna arwahal masyayikh bi barakati hadzal wirdi yu'inun man ista'ana bihim. Nah, itu. Sungguhnya roh-roh para masyayikh, ya, dari guru-guru yang nyambung Naqsabandi semua. Sudah kita lewati nama-nama beliau kan? Masih ingat itu? Nama-namanya di sini? Ya. Dari Zainal Abidin terus ke bawah. Sama semua gurunya, mau Naqsabandi, mau Qadari, karena itu jalur tarekat semua, ya. Nama roh syekh dengan berkat wirid ini, wirid yang berikut, yu'inun, akan mendapat pertolongan, ya. Mereka itu akan menolong man ista'ana bihim, siapa yang minta tolong kepada mereka, ya. Roh-roh para masyayikh untuk memenuhi hajatnya, untuk menemaninya, terserahlah hajatnya orang itu. Walahu adabun samaniyah. Nah, ini mempunyai 8 tata cara, 8 adab, ya. Adab untuk mendatangkan itu. Yang pertama adabnya adalah at-taharatu minal hadasi wal khubus, ya. Suci dari hadas dan kotoran, ya. Kotoran najis, kotoran tempat, kotoran pakaian, kotoran hati harus suci, ya. Asani, yang kedua, al-makanul khali minan nas. Usahakan tempat itu sunyi dari orang, sepi dari orang, ya. Sepi dari orang. Ini caranya wirid ini untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, al-khusyu'. Ya, khusyuk, serius. Tuh, apa? Ngaji pada? Ngaji dulu. Oh. Al-khusyu' wal khudur, menghadirkan hati. Bagaimana bentuk menghadirkan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Itu, ya. Engkau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Seperti konsep kemarin. Rasakan dan nikmati. Allahumma itu, ya. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Itu cara menghadirkan rasa ketuhanan. Sebenarnya tidak perlu dihadirkan, memang Allah tidak pernah kemana-mana, ya. Tinggal kita yang menghadirkan diri kita. Karena yang menjauh itu makhluk, bukan Tuhan. Ya. Yang menjauh itu makhluk. Menjauh kena ketutup hatinya, kena kekafiran, atau kena sakit hatinya karena kelengahan. Orang kafir itu kena hatinya mati, makanya tertutup. Kalau orang lale, ya, itu kena hatinya sakit, itu kurang sehat. Tinggal disehatkan, jangan lali, berarti sudah sehat, ya.
Gitu terus ulang. Perkuat lagi dengan makna anta rabbi. Ilahi anta rabbi. Bicara dulu dengan Allah. Dengan kalimat doa ini. Ilahi anta rabbi. Rasakan kau bilang anta kepada Allah itu. Rasakan kehadiranmu. Bukan rasakan kehadirannya, jangan. Rasakan kehadiranmu di depan Allah. Jangan rasakan kehadiran Tuhan di depanmu lah. Hebatnya. Rasakan kehadiran diri ini di depan Allah. Ilahi anta rabbi. Rasakan kehadiran kita di depan Allah. Anta maksudi. Ya. Engkaulah yang kutuju. Karena manusia itu jauh dengan kelalaian, jauh dengan dosa. Ya. Makanya hamba yang paling sempurna di hadapan Allah adalah hamba yang tidak pernah absen dalam kelihatan Tuhan, dalam perbuatan baiknya. Seluruh pandangan Tuhan kepada dia selalu di perbuatan baik. Itulah hambanya yang sempurna. Siapa dia? Rasulullah. Ya. Rasulullah tidak pernah absen dalam seluruh perbuatan baik yang Allah saksikan. Ya. Gawe doang. Kerjakan semua. Hamba yang paling jelek, ya, hamba yang selalu dilihat oleh Allah, tidak pernah absen dari perbuatan yang dilarangnya. Hamba yang baik selalu hadir di penyaksian Sang Pencipta bahwa dia itu tetap tidak pernah absen berbuat baik dan tidak pernah hadir dalam perbuatan yang Allah larang. Setiap Tuhan melihat yang dilarang, daruan kenu, daruan Mahmud. Semua yang Allah larang tidak pernah kelihatan dia. Ya, kalau yang diperintah ada saja dia gitu. Ya, sekemampuan. Itulah lebihnya istiqomah itu. Mengistiqomah suatu kebaikan itu akan membuat kita sebagai hamba selalu hadir dalam kebaikan yang Allah saksikan. Ya. Makanya minimal wudu. Dengar tuh. Besok Kamis. Ya, itu. Minimal wudu. Hamba yang selalu berwudu berarti dia selalu dalam kebaikan. Karena wudu itu minimal ibadah ringan yang bisa diistiqomahkan. Yo. Hah? Angkat jemaah. Itu. Karena itu makna takwa secara zahir, tapi diperdalam maknanya. Takwa akan mengerjakan kebaikan, menjauhi larangan. Bahasa tasawufnya, orang yang paling tinggi kan orang yang paling takwa. Tapi di bahasa lainkan, orang yang disaksikan terus oleh Allah tidak pernah absen dalam kebaikan. Ya, dan tidak pernah hadir dalam kejelekan. Itu. Ya. Cuma di bahasa lain. Tidak mengatakan takwa. Orang yang tidak pernah absen dalam melakukan kebaikan, dalam pengawasan Allah. Itu minimal, minimal tetap wudu, ya, atau tetap semajelis dengan orang-orang alim, ya. Atau tetap baca Quran pada waktunya, sholat, atau Anda buat jadwal baca Quran, ya, menjelang maghrib atau menjelang subuh, tahajud, ya, berarti sudah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihatnya karena hatimu gelap, ya, atau baru belajar, baru sadar, fa innahu yaraka.
maka sungguhnya Allah lah yang melihatmu. Itu kita yakini. Mau dua-duanya bagus, paten itu. Mau salah satunya minimal, ya. Kalau tidak bisa, kita merasa melihat Allah, rasakan Allah melihat kita, ya. Kalau tidak bisa dua-duanya, ya. Ini adalah maqam ihsan namanya ini. Maqam ihsan. Kalau maqam iman, ya percaya 100%. Tanpa ada pikiran negatif, tanpa ada pikiran kotor, tanpa berburuk sangka. Itu namanya, ya, maqam iman. Apapun yang ada dalam Islam sudah oke, 100% dipercayai. Salat wajib sudah. Tidak pernah mengatakan kenapa diwajibkan. Puasa oke, puasa wajib. Puasa Ramadan. Kenapa kita diliburkan makan? Dan nanya-nanya. Ya. Haji wajib sudah ke Mekah. Tidak ada pikiran kenapa haji tidak dibebaskan kemana-mana lah. Yang penting rukunnya sama. Ka'bah kan bisa dibuat, dan mesti harus dibuat di Mekah. Kita buat di rumah misalnya. Tidak ada pertanyaan itu. Semuanya sudah menerima takdir Tuhan. Yakin dia dengannya maqam iman. Kalau maqam muslim, tunduk sudah tanpa ada pengingkaran sedikit pun. Muslim itu sudah pasrah, menyerah 100%. Apapun yang Allah katakan sudah berangkat sudah. Nggih. Tidak ada yang mengatakan sami'na wa asaina. Selalu sami'na wa ata'na. Itulah muslim, ya. Pasrah, nerima apapun, ya. Dan penerimaannya dengan senang hati. Mau dikasih rendah, mau dikasih banyak, mau tidak dikasih juga tetap syukur. Kalau orang syukur kena dikasih itu biasa, mulai ianya, ya. Ini tidak dikasih syukur juga. Tidak dikasih syukur, apa yang disyukuri? Dia masih hidup, dia masih sehat, dia masih gitu, ya. Apa gunanya dikasih kalau sakit kan? Ya. Dikasih uang banyak tidak bisa menikmati. Dikasih mobil stroke kan tidak ada gunanya. Lebih baik kita bisa kasih jalan, dikasih jalan kaki tapi sehat, ya, daripada dikasih motor tapi stroke gitu. Atau lumpuh kakinya. Dengdang dong dia tahu. Nunggangan dia tahu. Itu. Kekayaan yang paling sempurna, kekayaan yang dapat kita lakukan sendiri dan mandiri, ya. Itu kekayaan yang paling sempurna. Kalau kekayaan dikasih mobil berarti masih bergantung namanya itu. Dikasih motor bergantung, dikasih uang masih bergantung. Kalau tidak ada uangnya kan pedang dia. Mandiri, jalan sendiri, ya. Itu rezeki paling sempurna yang Allah kasih. Tanpa bantuan orang lain, sendiri dan mandiri, sehat, jalan kaki, ya. Masih sehat, masih bisa mandiri. Tidak banyak tapi dikasih ketenangan. Daripada dikasih uang banyak, penang-penang melulu. Asal boleh petonjok, boleh penang lah. Yang mikir orang maling jauh ya doang. Ya. Baik tidak dikasih uang tapi tenang, makan tetap makan, ya. Ada kebutuhan rezeki, kebetulan make ada uang begitu. Setiap make ada saja uang. Itu namanya rezeki pas itu. Rezeki pas. Pas hajat ada, pas butuh ada gitu. Pas maling nyari tidak ada gitu. Enak itu, ya. Pas kita pakai butuh ada. Pas copet ngintip tidak ada gitu. Yang keempat, kaunul hadirina ma'zunina min masyayikhazat tariqati. Keberadaan yang hadir, orang yang mau menjalani itu, ma'zunin, orang yang diizinkan, ya, dari masyayikh tarekat itu. Sudah ada izin, sudah diijazahkan, ya, sudah diberikan oleh masyayikh-masyayikhnya. Artinya oleh guru yang mursyidnya, ya. Tidak sekedar jalan sendiri, dibaca di buku jalan sendiri, ya.
Harus perlu sanadnya paling bagus. Ada penyambungnya guru ke guru ke guru. Ya. Saya dulu nerimanya dari guru juga. Wirid Ismu Zat dengan La ilaha illallah dengan basmalah itu. Ya, kita terima. Al-khamis ighlaqul bab. Syaratnya harus nutup pintu. Tidak boleh orang masuk-masuk. Hanya yang menjadi saja yang boleh masuk. Tutup pintu. Pintu rumah yang jelas. Bila perlu pintu informasi tutup. Jangan ada yang tahu cerita kita wirid gitu. Ya. Apalagi antum yang cerita Malik nah. Lokang tak izin wirid dulu. Tidak akan bisa sampai ke target itu. Pintu itu kan luas. Bisa pintu rumah, bisa pintu hati untuk rahasia diri. Bisa juga pintu mulut untuk memberikan informasi. Tutup. Bila perlu juga pintu otak. Kan sambil kebuka untuk ada pikiran ingin pamer gitu. Ya. Tutup semua pintu-pintu. Ya. Tutup juga pintu nafsu. Ingin mengejar duniawi dan materi dalam wiridnya. Tutup juga pintu itu, ya. Pintu nafsu, pintu hati, pintu pikiran, pintu mulut, ya. Bila perlu juga pintu telinga ditutup untuk mendengarkan hal-hal yang akan mengganggunya. Pintu mata untuk memandang gambar-gambar warna-warna yang akan merusak kehusyuan. Tutup semua, ya. Bila juga tutup pintu hidung ini. Jangan sampai mencium sambil lebih, yo, ini kurang keciput, terganggu ya dalam hal. Tutup pintu hidung ini. Jangan sampai mencium aroma-aroma yang mengganggu, ya. Dalam rangka mengagungkan Allah. Karena kita sudah berasa bersama. Kita sudah merasa bersama Allah. Jangan sampai ada makhluk yang lebih tinggi daripada Allah. Gara-gara dengan ngoreng dengan apa yang bagus baunya, ya. Bisa mengganggu kebesaran Tuhan, telak Tuhan bersamanya. Ya, terganggu ya Allah. Kok bisanya makhluk yang hina dina ini yang tidak ada wujudnya, hanya wujud Tuhan, kok bisa menjadi wujud di hidungnya mengganggu wiridnya? Itu yang udah habis kepikir gitu. Ya. Semua wujud ini wujud Tuhan. Makhluk itu tidak ada, cuma diadakan. Kalau Allah bilang tidak mau, sudah tidak ada dia kan. Hah? Dunia ini kalau kita bilang tidak mau, sudah tidak ada dunia itu. Adanya dunia karena kita yang mengadakan. Ya, secara manusiawi. Ya. Dan karena satu sedang bakso ke toko telekundara angen, tidak ada bakso. Betul? Ya, tidak ada. Tapi kalau ini hati ini ada, selong, tahun meter sampai arah. Karena hati ini yang duluan ada. Itu makom dunia yang tidak ada. Ya, cuma diadakan oleh Allah. Adanya dunia ini karena memang adanya hati. Kedua adanya nafsu. Kalau nafsu tidak ada, hati tidak ada. Sekalipun nafsu itu ada, tapi keinginannya itu yang tidak ada. Dan ngombe-ngombe makanan, ya. Kalau hasrat habis, selesai, ya. Itu, ya. Semua terwujud dengan nafsu, terwujud dengan, ya, kemauan hati. Itu lenyapkan, tutup darah. Dan ngombe-ngombe darah, sudah kita kunci hati ini. Yang paling ingat adalah Allah. Yang paling indah adalah Sang Pencipta. Seorang wanita itu sekelumit dari setitik yang Allah turunkan keindahan dirinya. Kan ya Allah tayyibun kan ya. Cuma tidak cocok kita dengan Allah enes. Tidak cocok sih. Nah, bahasa Inggris itu perempuan. Allah tidak berjenis perempuan. Allah tayyibun. Allah jamilun. Allah itu gagah, indah. Ya.
Segagah Nabi Yusuf itu masih sekelumit dari gagah Allah. Kumpulkan semua gagah, belum mencapai target gagahnya Allah. Karena kecil dunia ini. Karena ulama menggambarkan ad-dunya azallu minaz zalil. Paling hina dari yang hina. Atau secara bahasa matematikanya, ad-dunya aqallu minal qalil. Dunia ini paling sedikit dari yang sedikit. Yang sedikit saja sudah sedikit. Jadi paling sedikit. Nah, lalu itu yang kita besar-besarkan di hadapan Allah. Berarti kita yang kecilan namanya. Ya. Orang yang mengecilkan besar, ya, di dekat yang kecil, berarti kita yang kecil itu. Gunung Rajani ya kode Gunung Rajani itu yang ya. Seharusnya Gunung Rajani itu besar. Kalau kita kecil kan begitu. Ya. Gunung Rajani itu tidak besar, tidak. Karena antum yang kekecilan gitu. Coba antum besar, kecil Gunung Rajani. Ya, itu yang ke-5. Wa ba'duhu hadisul Hakim. Setelahnya adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Hakim min Ya'la bin Shaddad dari yaitu Badu. Ya'la bin Shaddad qala bainama ana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, di antara saya berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz qala, tiba-tiba beliau berkata, beliau bertanya, hal fikum rajulun gharib, apakah padamu terdapat laki-laki yang asing, ya, yang tidak kau kenal? Qulna, kami menjawab, kata sahabat, la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada orang asing sama kami. Fa'amara biqalqil bab, lalu mereka disuruh, Rasulullah menyuruh mereka menutup pintu, tutup pintu. Wa qala, beliau bersabda lagi, irfa'u aydikum, angkat tangan, angkat tangan. Al-hadis, ya. Wa asraha minhu hadisul Bukhari wa Muslimun fi dukhuli sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Memperjelas daripadanya, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah. Haisu, ketika amara, beliau menyuruh bi ighlaqil bab, untuk menutup pintu Ka'bah. Hina dakhala alaihi, ketika beliau memasuki Ka'bah itu. Wa alaman ma'ahu, atas orang-orang yang bersama beliau juga. Dunaman adahum, bukan orang yang selain mereka. Minal muslimin, dari orang-orang Islam, al-mawjudin, yang ada di situ, ya. Bil Masjidil Haram, yang berada di Masjidil Haram. Walabzul Bukhari fi sahihihi, riwayat lapas hadis oleh Imam Bukhari dalam sahihnya beliau, babu ighlaqil bait, itu ada judulnya khusus, bab tentang Nabi menyuruh menutup rumah, yaitu Ka'bah. Wa yusalli fi aina wahil bait sya'ah, dia salat di bagian manapun dari Ka'bah yang ia kendaki, ya, mau sebelah barat, mau timur, mau tengah, silakan, ya. Summa saqa sanaduhu ila Abdullah, kemudian dilanjutkan sanadnya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anahu qol, bahwasanya beliau berkata, apa katanya? Sayyidina Umar, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah. Huwa, beliau sendiri, wa Usamah bin Zaid, yang kedua sahabat adalah Usamah bin Zaid, wa Bilal, masuk juga Sayyidina Bilal, budak. Yang awalnya budak sudah dimerdekakan, Utsman bin Abi Talha, masuk juga Utsman bin Abi Talha.
Banyak sekali Utsman itu, ya. Ada Utsman bin Affan, ya. Ada Utsman bin Abi Talha. Kemudian ini Utsman bin Talha. Fa'aghlaqu 'alaihimul bab. Ya, mereka ya tertutup atasnya pintu. Ditutupkan pintunya. Berarti dia berapa orang? 4 orang, ya. Falamma fatahu kuntu awwala man walaja. Ketika dibuka pintu, saya adalah orang yang pertama masuk, katanya. Ya. Umar bilang. Falaqaitu Bilalan, maka saya temukan si Bilal itu di dalam. Ya. Fasa'altuhu, saya tanya si Bilal itu, kata Sayyidina Umar, hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sholat di dalam Ka'bah? Karena sahabat nanya itu karena ingin mempraktik juga. Itulah perhatian para sahabat itu. Tidak ada gerak-gerik Nabi yang tidak ditiru, termasuk perbuatan beliau. Itulah yang ditiru oleh Syekh Makkah itu di Maulana Syekh itu. Ketika beliau dibawa ke Sembalun, dibawa ziarah, pernah Maulana Syekh masuk ke rumah ini? Iya, masuk mudir, itu hanya ikut-ikut meniru. Apa nih? Salam. Apa nih? Anak niki saya katanya adik niki abah mau agak kurang kaya niki pakai kursi yang empuk niki, mau pakai kursi yang warna hitam yang di ruangan pelunggu. Oh, coklat itu. Nggih. Oh. Kecil sini ambil kunci. Mana? Iya, iya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau nanya supaya bisa ngikut, gitu ya. Hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Bilal menjawab, iya. Bainal umudainil yaminain. Di mana beliau sholat? Oh, di antara 2 tiang yang sebelah kanan, ya. Antara 2 tiang sebelah kanan. Ada 3 tiang dalam Ka'bah itu. 3 banyaknya, ya. 3, ya. Ya, Rasulullah sholatnya di sebelah kanan, antara 2 tiang. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi fi syarhihi, syarah daripada hadis ini, ya, ala Muslimin radhiyallahu anhuma, dari riwayat Imam Muslim, semoga Allah meridai keduanya. Innahu aghlaqaha alaihi sallallahu alaihi wasallam liyakuna askana liqalbih wa ajma'a li khusyu'ih. Bahwasanya Rasulullah SAW menutupkan pintunya, Bilal menutupkan pintunya atas Rasulullah SAW. Itu Ka'bahnya ditutupkan beliau. Supaya apa? Liyakuna askana, supaya beliau lebih tenang, ya. Tenang, nak kebuka balik lalu duit, liwat lalu duit, nak mindokkan. Yang kedua, supaya tenang hati beliau. Wa ajma'a li khusyu'i, supaya bisa fokus kekhusyuannya. Supaya bisa ngumpul lah, ya. Ngumpul kekhusyuan beliau, tidak terpecah belah, ya. Itu. Yang keenam, adabnya taqmidul ainain
min awalil khatmi ila akhirih. Memejamkan mata, ya. Memejamkan mata dari awal khatam itu, dari awal membaca maksudnya, ya. Dari awal wirid ila akhirih sampai selesai. Tutup mata. Ini jangan dia kita suara belak kayak mana. Kalau kita ketutup buka lagi sudah seolah-olah konsentrasi diulang dari nol lagi itu. Kalau bahasa wirid batal ya. Jadi ada bahaya. Tutup mata dari awal sampai akhir. Kejeblak diri. Setiap dia rasa ragu, belak balik. Aman, kejap balik. Gagal konsentrasi itu, ya. Usahakan itu. Sampai wirid nol kejap sampai akhir, wirid nol sampai selesai. Penasaran nih mindok batur, belak balik mindok batur. Balik ingat orang-orang. Merasa dirinya yang baca, belak balik mindok batur. Kejap dekat tu. Kejap ya. Yang ketujuh, as-samin. As-sabi' ayyajtahida fi daf'il khawatir an nafsihi. Bersungguh-sungguh untuk mencegah lintasan-lintasan, ya, dari dirinya. Semua rasa-rasa yang mengganggu itu harus dihilangkan. Itu namanya dapak, ya. Diangkat, dicegah, dihilangkan semua, ya. Lintasan-lintasan dari dirinya, apakah melalui pikirannya, ya, kemauan hatinya, keinginan mencari apa, itu harus lenyap semua. Betul-betul sudah kosong, hanya Allah saja. Hatta la yasghila amma huwa bihi min iqbali qalbihi ala Allah. Sehingga tidak sibuk, ya, daripada dia di dalam gangguan-gangguan itu dari menyambut hatinya atas Allah Subhanahu, supaya hati siap menyambut Allah, mengingat Allah dalam hatinya. Jangan sampai ada pikiran-pikiran, rasa-rasa lain, ya. Wirid sambil mikiran, udah narak cincin dengan meta nenek meta cincin, itu salah. Udah ada ilham, jangan cari ilham di situ, ya. Carilah sumbernya, yaitu Sang Pencipta. Kalau sudah bertemu sumbernya, ya apa melentahkan, ya. As-samin ayyajlisa mutawarrikan aksu tawarrukis sholah, ya. Yang ke-8 caranya adalah duduk dengan keadaan tawarruk, tapi kebalikan tawarruk sholat. Tawarruk sholat itu kan begini, yang kanan ini berdiri, yang kiri di bawahnya. Nah, tawarruk wirid itu dibalik, gitu. Ya, ini yang berdiri, ini yang masuk. Tuh, tawarruk wirid ini. Kalau tawarruk sholat tinggal balik, ya. Kebalikan dari tawarruk sholat itu. Kaki kiri terus berdiri, ya. Tahan sudah. Itu belajar bersabar. Ini greneng, tahan greneng, ya. Nah. Kita dulu disuruh, ya. Terserah caranya, yang penting berdiri. Mau dibantu pakai bantal silahkan, mau dibantu pakai spring bed silahkan, kata guru dulu, ya. Makanya kalau wirid memikirkan diri susah, jangan pikirkan diri, makanya buang diri sudah. Mutawasing ingat diri ya, sakit ini, sakit ini, kesabunan pikiran tentang no. Lepas buang diri sudah, ya. Hilangkan dirimu di hadapan Tuhan. Tidak layak kau muncul di hadapannya, karena kau terlalu kecil di hadapan Tuhan, ya. Kalau sudah diri kita sudah tidak berasa, apalagi sakit. Kita doang darah itik malik sakit nara. Kita saja tidak ada, ya, apalagi sakit. Hilangkan dulu dirimu.
Tidak mungkin masuk penyakit sesuatu yang tidak ada. Ngerti logika ini? Ya. Hilangkan dulu dirimu. Maka seluruh penyakit tidak akan ada tempatnya masuk. Itu dong darah, betul utama penyakit itu. Hah? Darah, lepas. Hilangkan dirimu dulu. Supaya penyakit tidak ada. Itu juga cara menghilangkan khawatir-khawatir tadi. Lintasan-lintasan itu. Hilangkan dirimu di depan Tuhan. Tidak layak kita ada di depannya. Ya. Kembalikan saja dirinya kepada dirinya. Karena dirinya adalah dirinya, bukan dirinya adalah diri kita. Ya. Kembalikan supaya kita mampu semua. Ya. Itu nomor 8. Ya. Selesai. Bisa itu 8 poinnya untuk adab berwirid lah diajar ini. Ya, maka istilahnya khotam ya. 8 bisa dihafal lah. Wudu, tempat sepi, khusyuk, seolah-olah kita melihat Allah, ya. Harus menghadirkan masyayikh kita itu, menghadirkan bayang beliau bersama kita, ya. Tutup pintu segala-galanya sudah tutup, ya. Terus pejamkan mata, berusaha menghilangkan gangguan-gangguan hati, baru duduknya tawarruk, selesai, ya. Kalau mengamalkan sesuatu ya sudah, ya. Lalu kita masuk di arkan, rukun daripada wirid tadi. Tadi kan adabnya, ya, caranya. Sekarang rukunnya. Sesuatu yang di dalam wirid itu sendiri sudah rukun itu. Kalau adabnya berarti syarat tadi, ya. Sesuatu yang berada di luar. Belum kita mulai wirid itu, ya. Ini baru wiridnya. Makanya sebut dengan rukun, ya. Sesuatu yang berada di dalam disebut rukun. Kalau syarat, sesuatu yang berada di luar, ya. Syarat sholat, uduk dulu baru sholat. Kalau uduk itu syarat sholat, berarti sholatnya belakangan, syarat duluan, ya, karena di luar. Rukun sholat, takbir harus di saat kita sholat kita takbir. Lebali itu nak takbir, di masjid itu nak bersidakap pun, tidak bisa. Ayo. Ya, kita masuk dari rukun 1. Fa'asyaratun, ternyata rukunnya banyak, 10 ya. Tadi adabnya 8, rukunnya 10. Al-awalu al-istighfar 25 maratan. Tuh, ini sudah disebut dengan khotam, wirid itu, ya. Membaca istighfar 25 kali, sedikit lah, ya. Istighfar 25 kali. Au
15. Kalau tidak bisa 25, 15. Ya. 15. Wa yang bagi ayyaqra'a qablahu hadza doa. Sebaiknya membaca sebelum istighfar itu doa ini dulu. Allahumma ya mufattihal abwab, ya musabbibal asbab, ya muqallibal qulub wal absar, ya wa ya dalilal mutahayyirin, wa ya ghiyasal mustaghisin, aghithni tawakkaltu alaika ya rabbi, fawwadtu amri ilaika ya fattah ya wahhab, ya basito. Wa sallallahu ala khair khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini baca dulu itu ya. Kita baca. Saya baca sekali. Ya, sebelum istighfar, ya. Baca dulu, ya Allahumma ya Allah, ya mufattihal abwab, wahai yang maha pembuka pintu, ya. Wa ya musabbibal asbab, wahai yang menjadi penyebab semua sebab, ya. Wa ya muqallibal qulub, wahai yang memutar hati, ya. Yang membolak-balik hati dan mata, ya. Quluba wal absar. Ya muqallibal qulubi wal absar, wahai Tuhan yang membolak-balik hati dan mata. Wa ya dalilal mutahayyirin, wahai Tuhan yang dibukti orang-orang yang bingung, ya. Wa ya ghiyasal mustaghisin, wahai penolong yang minta tolong, wahai Allah yang menolong orang yang minta tolong. Aghithni, tolonglah aku, ya. Tolonglah aku. Tawakkaltu alaika, aku berserah diri kepadamu ya Rabbi, wahai Tuhan. Apa waktu amri, kuserahkan segala urusanku ilaika kepadamu. Ya Fattah, wahai Tuhan yang maha pembuka. Ya Wahhab, yang maha memberi. Ya Basit, yang maha luas rahmatnya, ya. Wa sallallahu ala khair khalqihi, kesejahteraan atas sebaik-baik makhlukmu. Dia adalah junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat beliau semuanya. Asal yang kedua, rukunnya rabitatus syekh, ya. Harus kita terikat dengan syekh kita. Kita nyambung maksudnya, ya, dengan yang memberikan kita, yang membimbing kita. Kama taqaddama fi zikri, sebagaimana yang sudah lewat dalam zikir yang kemarin, ya. As-salis qiraatul Fatihah 7 marat. Membaca Fatihah 7 kali, ya, 7 kali. Ar-rabi' yang keempat, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata maratin bi aisiqatin, ya. Musilah, baca selawat kepada Nabi 100 kali dengan segat apapun yang anda bisa contohkan, ya. Bebas, sudah tahu mina ngarang, sudah tahu ngarang selawat mana, yang boleh tahu mina aja, ya, nyontoh, ya. Guru besar kita banyak buat kita selawat, ya. Mislu Allah, ini contohnya, ya. Biaya zakatin mislu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ini selawat al-ummi, ya. Paling disenangi Nabi ini, selawat al-ummi. Selawat yang menjelaskan beliau itu tidak mempunyai kemampuan apapun, ummi jamaah. Tidak punya kehebatan apapun. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, habis sudah, ya. Dicontohkan kita, ya. Yang kelima, al-khamis qiraatu surati Alam Nashrah ma'al basmalah. Membaca surat Alam Nashrah bersama basmalah 99 kali. 99 marratan. Hadis yang keenam, wa qiraatu suratil Ikhlas. Membaca surat Ikhlas, ya, alfu marratin wa wahidatin. 1001 kali, ya. Surat Ikhlas 1001 kali. Ya. Luar biasa, saudara. InsyaAllah bisa menemukan khodamnya, ya. Menemukan khodamnya yang bernama Abdul Wahid, ya.
Kalau ketemu beliau, ya minta apa saja, dengan izin Allah akan dikasih. Ya. Tapi jangan minta barang pada beliau. Minta kode bertemu. Kalau saya butuh pelunggu, saya panggil pakai apa? Oh, kalau mau panggil saya ini, boleh saya panggil kapan-kapan? Oh boleh. Itu ya. Itu yang paling mantap itu. Kalau minta uang atau minta uang, ya 1 miliar dikasih cuma, tapi enggak nih, apa ndak itu? Tidak usah minta apa-apa, minta kode bertemu beliau kapanpun. Nah, kapanpun kita minta bertemu, disitulah kita minta, karena sudah dikasih jadwal kapanpun. Ya, nah, kalau bertemu beliau, tapi 1001 kali, ya, satu ikhlas. Kalau kita boleh bilang keramat orang sudah, semua yang akan memfitnahnya akan gugur orang-orang. Ya. Karena yang bermain khodamnya, tidak mau majikannya dipitnah-pitnah, nanti khodam itu lanjak yang. Nah, itu bahasa keramat kalau para wali itu. Beliau itu tidak pernah membalas, tidak pernah memukul orang. Itu khodam-khodam wirid yang sudah dirediahkan itu yang mengawal beliau semua. Beliau dikawal, no nyeher ya lanjak, no antum kepatek. Khodam wirid yang beliau sudah selesaikan itu, semua akan mengabdi kepada beliau. Semua mengabdi ke kita kalau sudah kita selesaikan secara berhasil. Ya. Salah satu contohnya itu kan khodam Suratul Ikhlas, Abdul Wahid. Khodam, ya. Khodam ayat kursi lain. Khodam Fatihah lain. Khodam ayat lain itu. Ada 1, kadang-kadang ada 5, ada 3 khodam, ya. Nah, seringnya kita membaca menyelesaikan sebuah doa diriadakan banyak mengawal antum. Karena harus takut kemana-mana. Ya sudah yang punya reaksi, tidak mau majikannya diganggu. Ya, tidak mau. Kalau ada yang datang dikasih tahu mau datang di itu. Itu membuat para wali itu pandai firasat. Karena dikasih tahu. Ada orang datang, ini tujuannya lakono ini. Tahu. Oh iya, begitu dia datang, oh undangannya deh. Dari mana tahu? Orang dikasih tahu. Karena hakikat hidup ini tidak ada orang tahu kecuali dikasih tahu. Hah? Murid itu pintar kena dikasih tahu oleh gurunya. Betul itu? Wartawan itu tahu kena dikasih tahu. Tidak ada orang tahu dengan sendirinya. Pasti dikasih tahu. Makanya konsep bahasa, siapa yang duluan baca dia duluan tahu. Dikasih tahu juga oleh bacaan kan. Apakah oleh TV, oleh cerita, oleh kitab, oleh apa, oleh YouTube, oleh kutub, bersama saja. Kena dikasih tahu duluan. Makanya kita tidak boleh sombong. Jangan sombongkan apapun. Mau dengar saya dah. Hah? Mau dengar dia? Tidak boleh. Soalnya mandi dulu kita pergi. Kita mau pergi, ikut Malimin, nanti Malimin. Yang nomor berapa tuh? Nomor 6 ya. Nomor 7, qiraatus suratul Fatihah 7 marat, ulang lagi Fatihahnya 7 kali. Yang ke-8, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 marrah. Baca selawat 100 kali. Minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 100 kali. At-tasi qiraatul du'ail ati. Baca doa berikut ini, ya. Nanti doanya. Al-ashir qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Baca apa saja yang mudah untuk Anda dari Al-Qur'an. Ayat mana-mana, bebas, ya. Yang mudah untuknya. Selain dari yang sebut di atas, ya. Wa hadza huwa du'a. Ini doanya gitu ya. Ini doa. Enggak boleh berdiri, pantau. Mari. Alhamdulillahillazi binawwara, apa itu ya? Binuri jamalihi adha'a qulubil arifin
wa bahijati jalalihi ahraqa fuadil asyiqin wa bi lataifi inayatihi ammara sirril wasilin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin